Apa itu resistensi antibiotik? Adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Resistensi antibiotik menyebabkan bakteri tetap berkembang biak dan sulit diobati. Penatagunaan antimikroba di RSUKN Latifah Kulon Progo dimulai dari tahap penegakan diagnosis penyakit infeksi, penetapan terapi berdasarkan indikasi, pemilihan jenis antimikroba yang tepat, termasuk dosis, rute, saat, dan lama pemberiannya. Dua tugas dan fungsi tim PGE: membantu tim pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menerapkan penggunaan antimikroba secara bijak, mendampingi dokter penanggung jawab pelayanan dalam menetapkan diagnosis penyakit infeksi, memilih jenis antimikroba, dosis rute, saat, dan lama pemberian. 6 tujuan kegiatan PGE. 1. Mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba. 2. Meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba. 3. Menurunkan angka kejadian HIS di rumah sakit, meningkatkan kesembuhan pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan rumah sakit. 5. Menurunkan lama rawat pasien dan biaya rawat pasien. 6. Menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba. Aduh dok, saya batuk nih udah 1 hari. Kira-kira butuh antibiotik nggak ya? Nah, pasti ada kan sahabat-sahabat sekalian yang pernah bilang kayak gitu ke dokternya. Sini-sini, aku kasih tahu. Oke, untuk antibiotik ini hanya untuk pemberian infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kalau infeksi virus itu nggak perlu ya. Kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan untuk pemberian antibiotik? Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah jangan beli antibiotik tanpa resep. Yang kedua adalah gak boleh meminum antibiotik sisa dari sisa kita ataupun dari sisa orang lain. Kenapa sih kok gak boleh? Karena bisa menyebabkan resistensi bakteri. Apa sih resistensi bakteri itu? Sini-sini aku jelasin. Resistensi bakteri ini adalah kondisi di mana suatu penyakit itu dulunya bisa dimatikan oleh antibiotik jenis tertentu, tapi sekarang sudah tidak bisa karena konsumsi antibiotik yang tidak sesuai aturan dan anjuran dari dokter. Nah, kenapa sih kok bisa antibiotik resistensi? Yang pertama adalah konsumsi antibiotik yang tidak sesuai aturan. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan yang mengandung residu antibiotik. Misalnya kayak ayam potong yang dikasih suntikan tuh, sering kan ada di pasar-pasar. Nah, yang ketiga adalah tertular oleh pasien dengan yang memiliki penyakit resistensi antibiotik. Perlu diingat untuk 3T. T yang pertama adalah tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. T yang kedua adalah tidak meminum antibiotik kalau bukan infeksi bakteri. T yang ketiga adalah tidak menyimpan antibiotik untuk stok di rumah. T yang keempat adalah tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Yang terakhir adalah tanyakan kepada dokter Anda terkait obat-obatan antibiotik. Mau tahu trik dan tips menggunakan antibiotik yang tepat dan bijak? Simak video berikut. Jangan membeli obat antibiotik tanpa rekomendasi atau resep dari dokter. Membeli obat antibiotik dengan rekomendasi atau resep dari dokter. Tips penggunaan antibiotik yang tepat.